Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kaum muslimin yang berbahagia di Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari berbahagia ini kami ingin menyampaikan sebuah pandangan, sebuah opini tentang pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh salah seorang politikus Swedia yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2003 lalu, yaitu dilakukan oleh politisi anti-migran yang bernama Rasmus Paludan, yang dia membakar Al-Quran di dekat kedutaan besar Turki di kota Stockholm. Paludan merupakan pimpinan partai Stampus garis keras sayap kanan Denmark. Dan aksi pembakaran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan ini bukan yang pertama kali, tapi pada tahun 2022 bulan April yang lalu dia telah melakukan hal yang sama. Dan sayangnya aksi ini bukannya dikutuk, bukannya dilarang, tapi malah diberikan izin oleh pemerintahan Swedia dengan dalih bahwa ini merupakan jaminan terhadap hak-hak kebebasan untuk berinspirasi. Selain itu juga Kementerian Negeri Juru Bicara Kementerian Negeri yang mengatakan bahwa memang menyesalkan aksi ini, tapi Kementerian Negeri Amerika Serikat juga tidak bisa melarang atau tidak bisa membatasi aksi ini karena ini adalah bagian dari kebebasan atau hak asasi manusia untuk menyatakan pendapat. Nah, para kaum yang berbagai persoalan, aksi pembakaran Al-Quran, aksi pelecehan terhadap Islam, aksi pelecehan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini juga bukan yang pertama kali, tapi juga dilakukan oleh negeri-negeri yang lain seperti dilakukan oleh Belanda. Dan juga yang kesekian kalinya juga sikap kaum muslimin, sikap seluruh negeri-negeri Islam hanyalah bisa mengutuk, hanyalah bisa menyesalkan. Dan ini tentunya sebuah hal yang tentunya berulang-ulang kali terjadi. Nah, untuk itulah pada kesempatan berbagai ini telah hadir di tengah kami tiga pembicara. Yang pertama adalah Ustadz Agung Wisnuwardana, seorang aktivis muslim di tahun 98. Kedua adalah Yai Roni Ruslan, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Purwakarta. Dan yang ketiga, Haji Dr. Haji Ahmad Tajudin sebagai juga pimpinan Pondok Pesantren Isbatul Hasan Purwakarta. Ketika bicara ini akan menyampaikan pandangan dan bagaimana pendapat mereka tentang hal ini. Ya. Untuk itu kepada Ustaz Agung Wisnuwardana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian, seluruh kaum muslimin dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan juga pada seluruh masyarakat muslim dimanapun berada, baik di Indonesia maupun luar Indonesia, termasuk kaum muslim yang ada di Turki, di Swedia, di Denmark, di tanah Eropa, dan juga tanah negeri muslim yang lainnya lagi. Kami ucapkan salam takdim kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Cukup mengagetkan, dan sebenarnya ini terus berulang. Rasmus Paludan, pimpinan dari partai politik sayap kanan Denmark, melakukan pembakaran Al-Quran. Sekali lagi apa? Pembakaran Al-Quran. Ini sebuah penistaan luar biasa untuk umat Islam. Dan yang sangat kami sesalkan sekalian, Rasmus Paludan itu melakukan sampai hari ini terus dilakukannya. Kurang ajar kira-kira? Laknatullah alaihi. Saya ingin mengatakan, apa yang dilakukan Rasmus Paludan ini betul-betul menunjukkan sikap Islamophobia, ketakutan pada Islam yang terasa betul di masyarakat Eropa dan ditunjukkan oleh Rasmus Paludan. Tapi anehnya sekali lagi tadi,
Sungguh sangat lucu. Pelecehan terhadap Al-Quran, penistaan pada Al-Quran dilindungi oleh negaranya dengan alasan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Ini sebuah penistaan atau kebebasan, saudara sekalian? Penistaan pada Al-Quran. Kira-kira kalau kita sebagai seorang muslim marah tidak? Kita murka tidak terhadap hal ini? Kalau ini adalah Al-Quran, kitab suci kaum muslimin, dinistakan demikian rupa, ini jelas-jelas penistaan pada Al-Quran dan penistaan pada Islam. Kalau kita mau runtut, ini nggak ada kaitan dengan Islam sebenarnya. Kenapa Rasmus itu kemudian melecehkan Al-Quran? Turki menghimbau agar persoalan Kurdistan, di mana partai Kurdistan yang selama ini bermusuhan dengan Turki, dengan Erdogan, itu melarikan diri ke Swedia dan dilindungi oleh Swedia. Turki lewat Erdogan meminta agar mereka tidak melindungi partai Kurdistan ini. Sementara Swedia lewat Rasmus Paludan ini mengancam kalau mereka tidak bisa masuk ke dalam NATO, mereka akan terus membakar Al-Quran. Dan Rasmus Paludan sampai hari ini bersumpah ya, selama Swedia tidak bisa digabungkan dengan NATO, maka dia akan tetap membakar Al-Quran. Persoalannya adalah masalah Turki, Kurdistan, Swedia. Kenapa yang disalahkan Al-Quran? Kacau tidak ini kira-kira? Nyambung tidak ini kira-kira? Ini kekacauan luar biasa. Masalahnya ada di Turki dengan Kurdistan, Kurdistan ini dengan Swedia, bersilang sengketa bertiga ini. Kenapa yang disalahkan Al-Quran? Tidak ada kaitan Turki dengan Al-Quran. Inilah kekacauan luar biasa di Rasmus Paludan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan, kasus Rasmus Paludan ini tidak ada kaitan dengan kasus yang terjadi pada Turki, Kurdistan, dan Swedia. Kita tahu bahwa masalah Kurdistan tidak lepas dari peran Amerika ada di dalamnya. Tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Sehingga kalau Rasmus Paludan menistakan Al-Quran, sekali lagi kacau tidak ini? Ini penistaan luar biasa pada Islam, penistaan pada Al-Quran. Orang seperti ini layaknya dihukum mati atau dibiarkan? Hukum mati, karena dia berulang-ulang sudah diperingatkan demikian rupa. Yang menyedihkan adalah pemimpin-pemimpin negeri Islam yang membiarkan demikian rupa perilaku Rasmus terus berlangsung, hanya menegur, mengecap dan menegur. Kira-kira selesai nggak masalah ini? Nggak selesai. Kita membutuhkan kekuatan besar untuk menyelesaikan seorang Rasmus Paludan, seperti halnya Sultan Abdul Hamid II berteriak keras ketika ada sandiwara yang ingin melecehkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, ingin disiarkan di Inggris, padahal tiket-tiket sudah laku keras semuanya. Tapi apa yang dikatakan Sultan Abdul Hamid II? Kalau sampai betul-betul sandiwara yang akan melecehkan kanjeng Nabi Muhammad terus dilangsungkan, maka kami akan serang Inggris. Akhirnya itu dihentikan. Adakah yang berani memimpin kaum muslimin seperti itu? Tidak ada. Kita membutuhkan kepemimpinan besar untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, agar penistaan pada Islam, penistaan pada Al-Quran, penistaan pada kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak berulang kembali. Setuju kira-kira? Takbir! 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 Oleh karena itu, saya mendukung kepada semua sikap kaum muslimin yang akan aksi untuk membela Al-Quran, membela Islam dalam proses aksi-aksi yang akan dilakukan di Indonesia. Sekali lagi takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Agung Wisnuwardana yang telah menyampaikan pandangan beliau, dan tentunya inilah sikap yang harusnya bagaimana kita ambil dan bagaimana seharusnya kaum muslimin menilai tentang persoalan ini dikaitkan dengan persoalan lokal di Indonesia. Untuk itulah yang berikutnya menyampaikan pandangan adalah Kiai Roni Ruslan dari Pondok Pesantren Darussalam Purwakarta. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna dina indallahil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi qala raditu billahi rabba
wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku telah ridho Muhammad sebagai nabiku, dan aku telah ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Al-Quran sebagai sumber undang-undang hidupku. Apa yang terjadi tentang pembakaran Al-Quran di salah satu negara Eropa menunjukkan hakikat sebenarnya dari demokrasi yang mengagung-agungkan kebebasan. Kebebasan untuk menista Islam, kebebasan untuk merendahkan Islam, dan menistakan ajaran Islam. Ini bukan kali pertama. Selama mereka menganut demokrasi akan terus seperti itu. Pun demikian di negeri kita. Tiap hari kita disuguhkan pentingnya toleransi. Betul bahwa di negeri kita ini, alhamdulillah kita masih bisa sholat, bisa berpuasa, tapi juga jangan salah, di negeri ini pula kemaksiatan dibebaskan, LGBT masih dibebaskan, riba menjadi tulang punggung ekonomi. Demikian juga politik Machiavellis yang menghalalkan segala cara. Demikian juga Islamfobia, monsterisasi terhadap sebagian ajaran Islam juga masih terjadi di negeri kita. Ajaran jihad disebut dengan teroris dan radikal. Ajaran fikih Islam khilafah juga disebut radikal. Padahal Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh menghina jihad dan khilafah karena keduanya ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, jika kita hari ini marah terhadap Al-Quran dibakar, dan seharusnya memang demikian. Pembakaran kepada Al-Quran pada hakikatnya adalah penghinaan terus kepada seluruh umat Islam di dunia, dimanapun mereka berada, entah di Timur Tengah, entah di Asia, entah di Australia, entah di Amerika, entah di benua Eropa. Semua muslim wajib marah ketika Al-Quran ini dibakar, karena itulah sumber undang-undang hidup mereka. Tapi kita juga hari ini di negeri kita, tiap hari kita menistakan ajaran Al-Quran. Masih kita menemukan orang-orang yang anti syariat Islam. Ajaran Islam ditakut-takutkan. Kalau diterapkan hukum-hukum Al-Quran, maka Indonesia akan pecah belah. Kalau diterapkan hukum Al-Quran, nanti Indonesia bagian timur akan memisahkan diri. Kalau diterapkan Al-Quran, nanti non-muslim nasibnya akan teraniaya. Kalau diterapkan Al-Quran, nanti terjadi intoleransi terhadap agama lain. Ini adalah pelecehan yang lebih dahsyat lagi tingkatannya dari membakar Al-Quran. Jamaah rahimahullah, keduanya membakar Al-Quran dan menakut-nakuti tentang syariat Islam adalah bentuk juga penistaan. Oleh karena itu, kita ingatkan, kenapa pelecehan terhadap Islam ini terus berulang? Sekali lagi, Rasulullah, para ulama mengatakan al-imamu junnatun. Imam itu adalah perisai, benteng. Mereka lah yang akan menjaga akidah kita. Mereka lah yang akan menerapkan hukum-hukum Islam kita. Tapi hari ini junnah itu tidak ada, sehingga selama junnah ini Khalifah Amirul Mukminin itu tidak ada, maka pelecehan akan terus berlanjut dan pelaksanaan hukum Islam akan terus diabaikan. Oleh karena itu, isu ini harusnya, atau kejadian peristiwa yang berulang ini harusnya semakin menyadarkan kita butuhnya umat Islam memiliki junah ulil amri yang betul-betul menjaga penerapan Islam dan menjaga kehormatan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kiai Wali Ruslan yang telah memberikan pandangan beliau tentang pelecehan dan pembakaran Al-Quran. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diberikan kepada umat Islam, dan kitab suci Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, terpelihara, suci, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Sempurna kepada bukan hanya kepada umat Islam seluruhnya,
Kenapa? Karena Islam adalah diturunkan untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itulah pada pembahasan yang berikutnya yang disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Aziz Al-Fatayubi. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang yang telah melecehkan kesucian dan telah melecehkan Islam dan Al-Quran ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan hukum bagaimana tindakan-tindakan pelecehan terhadap halal Allah, terhadap kitab suci kami, dan kami berhak untuk mengecam tindakan-tindakan itu. Dan pada kesempatan inilah kami akan menyampaikan tentang bagaimana hukum al-istihza dengan bahwa ulama sepakat tentang bagaimana siapa saja, baik sengaja atau tidak sengaja, hukum bagi mereka yang melecehkan Quran dan simbol-simbol kemuliaan Islam adalah kafir kalau dia sebagai seorang muslim. Dan yang kedua, jelas bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah menegaskan dalam salah satu kitabnya, man dzakara kitabullah atau Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dinul Islam bima la yanbaghi faqad naqasa 'ahduhu wa uhilla damuhu. Di sini yang paling penting dikatakan bahwa uhilla damuhu, maka darahnya halal untuk ditumpahkan. Dan inilah sebetulnya hukuman dalam Islam. Maka dengan demikian kaum muslimin harus berbondong-bondong membela agamanya, membela kemuliaannya, membela kesucian kitabullah. Maka dengan demikian kami mengajak kepada elemen kaum muslimin untuk senantiasa menyerukan kepada penguasa-penguasa muslim, penguasa yang masih punya keimanan, untuk senantiasa menegakkan hukum Allah. Dan ini tentu adalah peluang apakah kekuasaannya akan menjadi saksi di hadapan Allah sebagai hujahnya mendapatkan kemuliaan atau tidak. Oleh sebab itu maka sebetulnya tentang kondisi situasi yang sedang terjadi saat ini itu adalah pengulangan demi pengulangan sejarah. Sebab yang namanya pelecehan sejak dulu sudah ada dilakukan oleh kaum munafikin, oleh kaum kafirin. Kaum muslimin, para pemimpin, ingat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kaum muslimin kata Allah, dulu ada kaum munafik ketika perang Tabuk mereka malah senantiasa melecehkan Quran. Tiga kaum munafik ini yang dua melecehkan dengan begitu melecehkan sambil menghina Rasulullah dan juga kitabullah. Yang satunya lagi malah tertawa terbahak-bahak saat keduanya melecehkan. Maka turunlah ayat ini untuk mengingatkan, menyampaikan, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli." Katakan Muhammad, apakah Allah dan ayat-ayat Allah layak? Seperti itulah mereka tastahzi'un, melecehkan kemuliaan Islam dan juga Al-Quran. Dengan demikian maka tidak ada dalil alasan apapun yang disampaikan bahwa itu adalah pelecehan, sengaja atau tidak sengaja, atau juga dilakukan dengan penuh kesadaran atau tidak, maka itu tindakan pelecehan, maka mesti dihukum kepada mereka dengan hukuman yang sesuai dengan ditentukan oleh para ulama, yaitu adalah uhilla, dihalalkan darahnya. Dengan demikian maka kaum muslimin adalah kita, inilah bukti tanda-tanda kekuasaan Allah sekali lagi, bahwa Allah menunjukkan kepada kita, Allah menunjukkan kepada kita, maka ayat itu secara nyata bahwa menunjukkan saat ini Islam dilecehkan, dan siapa yang benci, mereka kaum kufar, mereka kaum munafik. Dengan demikian maka di mana posisi kita? Apakah kita membela agama Allah? Malah justru sebaliknya.
Dengan demikian kami sekali lagi tegas mengingatkan pemimpin kaum muslimin, pasukan-pasukan kaum muslimin, kerahkan kekuatan Anda. Di mana kekuatan Anda? Di mana ketika Anda nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat kami himbau, kami ingatkan, dan ini sebagai saksi bahwa kami telah menyampaikan fasyhad, saksikan ya Allah bahwa kami telah menyampaikan, kami mengingatkan dan kami mengingatkan. Adan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Azhar Badruddin yang telah menyampaikan. Satu kata yang saya garisbawahi dari pernyataan beliau adalah bahwa peludan ini telah halal darahnya. Dan kalau kita melihat bukan hanya peludan, tapi Salman Rushdie, kemudian banyak sekali orang-orang yang menggunakan Islam telah halal darahnya. Tapi siapakah yang bisa menumpahkan darahnya? Karena peludan ini dilindungi oleh negara. Tentunya tidak mungkin individu kaum muslimin bisa menumpahkan darahnya kecuali bagi orang yang mungkin saat itu berada di situ dan mempunyai kedekatan yang luar biasa. Maka disinilah pentingnya sebuah institusi negara yang bisa menumpahkan darahnya peludan ini, dan tentunya berhadapan dengan negaranya. Dan kita yakin bahwa seluruh kaum muslim pasti memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Indonesia, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan lainnya. Tapi semua kekuatan mereka itu tidak mempunyai daya dan upaya apa-apa, karena mereka tidak dihimpun dalam sebuah kekuatan institusi daulah negara khilafah Islamiyah yang telah dicontohkan oleh Nabi dan Rasulullah dan para sahabat. Dan itulah ini merupakan sebuah momentum bagi kaum muslimin untuk semakin sadar bahwa tanpa khilafah maka kaum muslimin akan selamanya terhina, Islam akan selamanya dilecehkan, Al-Quran akan selamanya dibakar, dan seterusnya. Dan itu tidak mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berjuang memperjuangkan tegaknya daulah khilafah Islamiyah yang akan melindungi seluruh kaum muslimin dan merupakan jaminan keamanan bagi kemenangan bagi kaum muslimin. Takbir!